Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pada pagi hari ini kamu akan mempelajari topik baru dengan judul medan magnet. Sifat kemagnetan secara umum disadari atau tidak bahwa itu berada di dalam ruang lingkup kehidupan kita, tidak terlepas. Bahkan bumi sekalipun itu diselimuti oleh sifat kemagnetan. Untuk itu, kamu akan mempelajari beberapa sifat kemagnetan yang dihasilkan atau kemagnetan buatan. Misalnya, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus berarus. Sifat kemagnetan pada umumnya dinyatakan bahwa itu ketika suatu benda menolak atau menarik benda lain atau logam lain, maka benda tersebut memiliki sifat magnetik. Sedangkan daerah di mana suatu titik berada dalam pengaruh kemagnetan disebut medan magnet. Selanjutnya oleh perkembangan penelitian, maka Hans Christian Ørsted menemukan ternyata apabila kawat lurus berarus didekatkan pada sekitar jarum kompas, ternyata jarum kompasnya akan menyimpang. Kemana arah simpangannya ditentukan oleh aturan tangan kanan. Coba perhatikan animasi berikut ini. Bahwa kawat berarus yang vertikal ini itu disuplai dari sebuah baterai, maka ketika kawat berarus ini didekatkan di sekitarnya jarum kompas, maka ternyata jarum kompasnya mengalami pergerakan penyimpangan. Perhatikan lagi. Ya, ini arah jarum kompas. Ya, kemudian mengalami perubahan seolah-olah arah jarumnya bergerak ke arah tertentu. Maka melalui percobaan oleh Ørsted ditetapkanlah suatu aturan tangan kanan seperti gambar di sebelah kanan ini. Secara lebih terperinci, maka aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, tangan kanan menggenggam kawat penghantar secara vertikal. Maka, posisi ibu jari yang tegak lurus ke atas itu menyatakan sebagai arah arus listrik. Sedangkan 4 jari lainnya yang menggenggam atau dilipat, itu menunjukkan arah medan magnet. Ya, seperti ini. Jadi, arah arus vertikal, maka arah medan magnet yaitu keempat jari yang menggenggam kawat tersebut. Selanjutnya, ada titik P. Titik P ini adalah mewakili ibu jari. Posisinya berada tepat di ibu jari, di mana titik itulah yang nanti akan kita pelajari kemana arah dan berapa besar medan magnet di titik P tersebut. Selanjutnya ada kawat lurus, yaitu ada garis merah, itu menyatakan jarak titik P dari kawat yang berarus. Misalkan yang warna biru vertikal ini yang ada tanda panah itu arusnya, maka jaraknya itu adalah yang garis merah. Lipatan jari pertama, atau lipatan pertama jari kita, mulai dari buku jari sampai lipatan pertamanya, inilah yang disebut sebagai arah medan magnet. Inilah yang disebut sebagai arah medan magnet. Jadi, apabila jari kita memiliki panjang, sehingga bisa melingkari mengelilingi daripada ibu jari, maka dapat kita nyatakan secara sketsa
Jika arusnya arah ke atas, maka arah medan magnet di setiap titik selalu tegak lurus dengan arah arusnya. Ya. Nah, perhatikan misalnya di titik di sebelah kanan, maka arah medan magnet yang dihasilkan itu menjauhi pembaca. Ya, lihat tanda panahnya menjauhi pembaca dapat nanti diwakilkan dengan simbol tanda cross. Sedangkan di depan kawat, ya, di depan kawat itu arahnya ke kiri. Di kiri kawat arahnya menuju pembaca atau mendekati pembaca dan itu nanti dapat disimbolkan dengan tanda dot. Dan di belakang kawat. Nah, di sebelah sini di belakang kawat arah medan magnetnya itu ke kanan. Jadi inilah lingkaran daripada titik-titik arah medan magnet yang berada di sekitar kawat berarus. Selanjutnya, berapa kuat medan magnet di sekitar kawat berarus tersebut? Itu dirumuskan oleh Biot dan Savart. Ya. Perumusan yang dilakukan oleh Biot dan Savart secara sederhana menyatakan seperti ini, bahwa apabila kawat berarus, ya, arahnya ke kiri, simbol arusnya I, maka di sekitar kawat, pada jarak A dari kawat, akan dihasilkan medan magnet di titik P, yang warna hitam, ya, maka kuat medan magnet itu dapat ditentukan. Nah, dapat ditentukan kuat medan magnetnya ya, dengan persamaan BP sama dengan mu0 kali I per 2VA. Jadi, kuat medan magnet di titik P adalah BP, sedangkan arah medan magnetnya melingkar, yaitu yang ini berada di bahagian depan, ya, dan ini adalah garis putus-putus di balik dari kawat. Nah, inilah arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus yang arahnya ke kiri. Keterangan daripada rumusan ini, BP ini menyatakan kuat medan magnet di titik P. Ini BP, satuannya Weber per meter kuadrat atau Weber meter pangkat min 2. Mu0 itu adalah permeabilitas udara, suatu tetapan nilainya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter atau ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. I adalah kuat arus listrik ampere dan A kecil yaitu jarak titik P dari kawat dengan satuan meter. Jadi inilah nilai kuat medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Sebagai contoh, perhatikan kawat penghantar berarus di bawah ini. Lukis arah medan magnet yang dihasilkan di titik P. Yang pertama posisi, ada dua kawat I1 dan I2, dan di antaranya ada titik P. Bagaimana melukis arah medan magnet pada titik P tersebut dengan mempergunakan aturan tangan kanan? Gambar yang kedua adalah kawat I1 arahnya vertikal, sedangkan kawat I2 arahnya horizontal menuju pembaca. Ini tanda titik atau dot. Jadi arahnya menuju pembaca horizontal. Maka dapat dilukis arah medan magnet di sekitar kawat tersebut dan khususnya di titik P. Selanjutnya, yang ketiga, ada dua kawat, tetapi posisi titik P-nya berada di sebelah kanan kawat I2. Bagaimana melukis arah medan magnetnya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita lihat gambar pertama. Kita perhatikan ini I1. I1 ini berarti arah arus, berarti ibu jari ke atas. Ya, ibu jari ke atas, kemudian titik P di sebelah kanannya, berarti buku jari kita. Ya, buku jari kita berada di sebelah kanan kawat. Maka kalau kamu perhatikan dan kamu lakukan, maka kamu akan melihat bahwa lipatan jari yang pertama itu adalah
horizontal menjauhi pembaca. Ya, perhatikan. Ya, horizontal menjauhi pembaca. Nah, menjauhi itu disimbolkan dengan tanda cross. Sedangkan kalau kita putar di sebelah kanannya, kalau kita letakkan titik P atau buku jari di sebelah kiri daripada kawat I1, maka arah lipatan jari kita, keempat jari kita ini menuju ke kita atau menuju pembaca. Maka itu diberikan dengan simbol dot, ada tanda titik. Jadi yang kita inginkan di titik P arahnya menjauhi pembaca. Selanjutnya, bagaimana dengan I2? Arah arusnya tetap ke atas, perhatikan, maka posisinya tetap sama. Sehingga boleh kita sederhanakan, sehingga kita amati bahwa di sebelah kiri ada titik P, di sebelah kiri I2. Berarti di sebelah kiri I2 arah medan magnetnya menuju pembaca. Ya, nah ini yang warna merah. Ya. Jadi apa yang kita amati di sini, bahwa oleh kawat I1 menghasilkan medan magnet di titik P menjauhi pembaca, oleh kawat I2 menghasilkan medan magnet di titik P mendekati pembaca. Berarti berlawanan arah. Apabila dua vektor yang berlawanan arah, maka resultannya akan dikurangkan. Berarti medan magnet di titik P adalah B1 kurang B2 atau sebaliknya B2 dikurang B1. Yang pasti itu dikurangkan atau selisih. Contoh yang pertama. Gambar yang berikutnya kita perhatikan. Kalau gambar I1 sudah biasa, ini sama. Berarti gambar I1, medan magnet di titik P itu menjauhi pembaca seperti ini. Ya, horizontalnya melingkarnya secara horizontal. Sedangkan untuk kawat I2, jadi kalau kamu letakkan, ya, kamu genggam jari kamu dan ibu jarinya menuju ke kamu, maka kamu perhatikan. Jika buku jarinya berada di atas, ya, maka lipatan pertama daripada jari kamu itu akan mengarah ke kiri. Jadi jika dilanjutkan, maka putarannya ke kiri, baru ke bawah, dan berputar sedemikian, ya, melawan arah jarum jam. Ya, seperti ini. Jadi lingkaran daripada medan magnet I2 itu adalah vertikal. Sedangkan lingkaran daripada medan magnet I1 itu horizontal. Kalau kita perhatikan arahnya, yang dihasilkan oleh I1 horizontal menjauhi pembaca, yang dihasilkan I2 horizontal ke kiri, sehingga kedua medan magnet ini membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Jadi resultannya dua vektor yang saling tegak lurus bisa kita pergunakan dengan menerapkan prinsip BP sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Kalau ini tadi tidak tegak lurus, maka akan kita tambahkan 2B1 B2 cos theta. Berapa sudutnya? Nanti di contoh selanjutnya. Gambar yang ketiga yaitu I1 dan I2. Prinsipnya sama seperti gambar yang pertama, tetapi yang menjadi perhatian, titik P-nya bukan di antara kedua kawat, tetapi di luar kawat. Maka dapat kita buat seperti ini. Untuk kawat I2, tentu arah medan magnet, ya, menjauhi pembaca. Perhatikan dengan mempergunakan tangan kanan. Dan yang kedua juga yaitu I1, ya, yang jauh lebih besar lagi jari-jarinya, ya, karena jaraknya lebih besar, berarti lingkarannya jauh lebih besar, maka arah medan magnetnya juga di titik P, yaitu tanda cross atau menjauhi pembaca. Sehingga titik P ini, ya, menerima medan magnet yang arahnya sama, yaitu B1 dan B2. Karena arahnya sama, maka dijumlahkan. Jadi BP sama dengan B1 tambah B2. Jadi demikianlah cara, ya, mempergunakan aturan tangan kanan untuk pembahasan soal, ya, menerapkan rumus dengan angka. Contoh yang kedua.
Dua potong kawat yang sangat panjang dialiri arus I1 6 ampere dan I2 10 ampere. Arah arus pada kedua kawat adalah sama. Apabila jarak kedua kawat 12 cm, tentukan letak titik di antara kedua kawat yang menghasilkan medan magnet 0. Nah, kita ketahui data, ya. Kemudian yang ditanya yaitu letak titik. Jadi berapa jarak titik dari kawat I1 dan jarak titik tersebut juga dari kawat I2 ketika medan magnetnya di titik P tersebut sama dengan 0. Baik, kita perhatikan gambar. Dikatakan tadi bahwa arah arus pada kedua kawat adalah sama. Jadi kita perlihat, kita buat, ya, I1 dot, berarti arahnya menuju pembaca, horizontal menuju pembaca, I2 juga horizontal menuju pembaca, berada pada satu garis lurus. Di antara I1 dan I2, ya, ada satu titik P di mana medan magnetnya 0. Nah, agar medan magnetnya 0, tentu kita bisa menghitung di mana letak titik tersebut. Sebelumnya kita lihat arah medan magnetnya. Ya. Nah, dengan meletakkan aturan tangan kanan, ibu jari menghadap ke kita, udah, dan kemudian titik P, yaitu buku jari kita di sebelah kanan, maka kita akan melihat telapak tangan atau lipatan tangan kanan kita itu mengarah ke atas. Jadi lipatan pertama itulah arah medan magnet. Selanjutnya, untuk kawat I2, ya, tetap menuju pembaca, tetapi titik P atau buku jarinya berada di sebelah kiri kawat. Maka perhatikan keempat jari lipatan jari kita itu arahnya tentu ke bawah. Ya. Jadi arah medan magnet yang dihasilkan oleh I2 di titik P itu arah ke bawah. Maka kita boleh lihat di sini bahwa kedua titik, ya, memiliki medan magnet yang berlawanan arah. Tentu agar nilainya sama, maka titik P-nya kita hitung. Ya, BP sama dengan B1 kurang B2, ya, tetapi BP-nya 0. Kalau 0 berarti B1 sama dengan B2. Sehingga kita pergunakan persamaan medan magnet pada kawat lurus. B1 sebagai mu0 I1 per 2V kali A1. A1 adalah jarak P dari kawat I1. Sama dengan mu0 I2 per 2V kali A2. Di mana A2 adalah jarak P dari kawat I2. Ya. Nah, dari data ini, maka mu0 dan 2V dapat ditiadakan. Sehingga sisa I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Nah, ketika kita masukkan angkanya, I1 itu 6, A1. Nah, A1 itu adalah jarak keseluruhan, ya, jarak kedua kawat, yaitu 12 cm dikurang A2. Ya, itulah A1. Jadi kita ganti menjadi 12 kurang A2. Sedangkan I2 adalah 10 dan A2-nya tetap nilainya. Sehingga kita bisa melakukan perkalian silang, yaitu 6A2, ya, 6 kali A2, 6A2, 10 kali 12, 120, dikurang 10 kali A2, minus 10A2. Nah, dari persamaan ini bisa kita dapatkan, ya, 10A2 jadi positif, tambah 6, jadi 16A2 sama dengan 120, kita perolehlah A2 sama dengan 7,5 cm. Jika A2-nya 7,5 cm, maka berarti sisanya adalah A1, yaitu 4,5 cm. Inilah contoh kedua dengan melakukan perhitungan. Contoh yang ketiga. Dua utas kawat lurus yang panjang masing-masing I1 5 ampere berarah ke utara dan I2 5 ampere ke selatan, berarah ke selatan. Jarak kedua kawat adalah 10 cm. Tentukan arah medan magnet dan kuat medan magnet di suatu titik yang berjarak 10 cm dari masing-masing kawat.
Ya, jadi sebuah titik berada pada jarak 10 cm dari masing-masing kawat. Sedangkan kawat berarus tersebut adalah arahnya horizontal. Yang satu menuju ke utara, yang satu menuju ke selatan. Baik, ini data yang diketahui. Iya. Jadi, jika kita memberikan sketsanya, maka I1 misalkan ya, I1 itu ke utara, maka berarti dia menjauhi pembaca. Nah, utara itu di depan. Ya, jadi horizontal menjauhi pembaca, simbolnya cross, dan I2 ke selatan, berarti horizontal menuju pembaca atau mendekati pembaca. Jarak I1 dan I2 10 cm, dan juga jarak I1 ke P 10 cm dan I2 ke P juga 10 cm. Berarti sepertinya ketiganya ini merupakan bentuk daripada sama sisi. Nah, ketika sama sisi, jaraknya sama, tentu sudutnya juga sama. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudutnya sebesar alfa. Ya, boleh kita katakan 60 derajat ya, karena totalnya itu 180. Ya, arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat I1. Nah, kalau kita berikan ibu jari kita mengarah ke depan secara horizontal, maka lipatan jari kita itu akan bergerak membentuk pergerakan itu searah daripada jarum jam. Jadi seperti lingkaran ini. Nah, yang kita mau perhatikan kemana arahnya ketika di titik P. Nah, ini di titik P. Jadi kita perhatikan arah medan magnet di titik P-nya. Yang kedua, arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat I2. Apabila ibu jari kita mendekati pembaca menuju ke kita, maka arah putarannya ya, itu adalah berlawanan arah jarum jam. Dan kita perhatikan juga medan magnet di titik P oleh kawat I2, ya, ini tanda panah yang berkedip ini, maka kita dapati di titik P ada dua vektor medan magnet yang arahnya ya seperti mendekati berlawanan arah tetapi belum berlawanan arah. Nah, bagaimana menentukan resultannya? Ya, maka resultannya dapat dilukiskan seperti ini ya, sehingga kita peroleh besar daripada medan magnet di titik P itu kita sebut BP. Nah, sekarang matematisnya. Ya, kita ambil gambar yang tadi, kita perbesar ya, posisi daripada besaran yang ada A1P, yaitu jarak kawat I1 ke titik P, sama dengan A2P, dan sama dengan A12. A12 berarti jarak antara kawat 1 dengan kawat 2. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut tadi kita sudah ketahui sama besar, ya, 60 derajat. Nah, selanjutnya, arah daripada medan magnet yang dihasilkan oleh kawat I2 warna merah. Ya, ini jaraknya, ini posisinya, maka arah medan magnet itu adalah setegak lurus terhadap jaraknya. Ini tegak lurus, gambar tegak lurus. Berarti ini adalah 90 derajat. Ketika 90 derajat, ini sudah 60, maka sisanya di sini menjadi 30. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat I1 yaitu ini, vektor ini, ya, juga tegak lurus terhadap jaraknya. Ini jaraknya, ini tegak lurus, wajib tegak lurus. Sudah, sudutnya sudah ada 60, maka di sini sisanya 30. Berarti antara kawat I2 dengan I1, ya, vektornya itu membentuk sudut sebesar 30 tambah 60 tambah 30 lagi, yaitu 120 derajat. Nah, jadi ini perlu. Ya, sudut antara kedua vektor medan magnet adalah 120 derajat. Selanjutnya,
menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat I1. Jadi kalau kawat I1 di sini, vektor medan magnetnya yang dibentuk itu 90 derajat, berapa besarnya? Maka kita pergunakan persamaan. B1 mu0 I1 kali per 2V kali A1P. Jadi jarak kawat 1 ke P. 4V kali 10 pangkat min 7 itu mu0, I-nya 5 ampere, dan jaraknya itu 10 cm atau 0,1 meter. Ya, kita hitung ini menjadi 2, sisa 2, 2 kali 5, 10, ini 10 pangkat min 1 naik ke atas menjadi pangkat 1 sehingga menjadi 100. Maka sisanya adalah 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Jadi B1-nya 10 pangkat min 5. Tadi diketahui bahwa I1 dan I2 itu arusnya sama. Ya, tentu juga medan magnet yang dihasilkannya pada titik yang sama pasti juga sama besar. Nah, masalahnya sekarang jika B1 10 pangkat min 5, B2 10 pangkat min 5, kemudian membentuk sudut apit 120 derajat, maka resultan daripada BP mempergunakan vektor, yaitu akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2B1 kali B2 kali cos theta. Nah, ini udah rumus biasa. Nah, kita masukkan angkanya 10 pangkat min 5 kuadrat, ya. Kemudian cos ras 20, ya, cos ras 20 itu minus setengah. Nah, maka kita peroleh nilainya setelah memasukkan angkanya, kita peroleh bahwa kuat medan magnet di titik P. BP itu adalah akar 3 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Jadi, itulah kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat I1 dan kawat I2 yang horizontal dan berlawanan arah. Sampai di sini topik pembahasan kita tentang kawat lurus. Ya, jika ada yang masih belum bisa dimengerti, ya boleh kamu tanyakan langsung dengan kami, guru bidang studinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.